Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita lihat dari background kita hari ini, kita sedang berada di Ragunan. Yeay. Jadi sebelum kita lanjut ke apa yang ingin kita observasikan di tempat ini, kita akan nama kata sayang. Jadi izinkan kami mengenalkan diri. Kami dari kelompok 2. Saya langsung kami dari absen 25. Saya Muhammad Cakri dari absen 18. Saya cuma Mahira Lucia dari absen 34. Saya Alifah Syakila Malitasari dari absen 2. Saya Olivia Sana dari absen 6. Saya Fatura Tenaini dari absen 35. Oke guys, jadi kira-kira kita nih di Ragunan nih mau ngapain guys? Ngapain ya? Kira-kira observasinya itu di Ragunan tuh kalau kita observasi itu biasanya kita observasi apa aja? Hewan dong, tempat hewan gitu. Yang ini berarti kita observasi juga nih? Iya dong, buaya. Oh, iya. Enggak, bercanda. Saya nggak ngomong ya guys, aku tidak ngomong. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, ikuti kisah kami dari kelompok 2 untuk mengoper observasi Ragunan. Yeay! Let's go. Kira-kira hari ini kita mau ngapain nih, Kram? Mau ini katanya, mau observasi yang hidup gitu yang ada di Ragunan. Oh, tapi biasanya tuh di Ragunan itu kan pasti ada beberapa jenis hewan kan? Iya. Kira-kira hewan yang menarik perhatian kamu tuh apa, Kram? Kalau kata aku sih mamalia. Gitu. Mamalia itu bukannya yang pasangannya si tukang menafkahi itu ya? Ah, siapa? Bapak Lia. Nah, ini masuk gak sih? Lo gak sih, Kram? Hewan mamalia itu hewan apa? Hewan apa sih? Jadi mamalia itu adalah binatang menyusui atau binatang yang terdapat dalam kelas hewan vertebrata yang dicirikan oleh adanya kelenjar susu, habis itu neokortex, rambut, dan 3 tulang di telinga tengah. Nah, sekarang kita berada di kandang apa nih? Jerapah dong. Oke. Jadi menurut kamu apakah jerapah ini termasuk ke hewan reptil atau mamalia? Menurut aku sih mamalia. Mamalia. Kenapa tuh? Soalnya jerapah itu melahirkan dan dia juga menyusui. Dia juga punya tulang di belakangnya gitu. Oh. Tapi emang di Ragunan tuh hewan mamalia tuh cuman jerapah doang ya? Enggak dong. Di Ragunan pasti banyak hewan mamalia. Oh. Kira-kira kita mau lanjut lagi nggak? Lanjut aja sih. Oke, yuk kita lanjut. Yuk. Guys. Ayo guys. Nah teman-teman, di belakang aku ini ada gajah Sumatera. Nah, mamalia ini bangsanya Proboscidae, sukunya Elephantidae, marganya Elephas maximus, jenisnya Elephas maximus sumatranus. Nah, gajah Sumatera ini merupakan mamalia darat terbesar yang mempunyai berat sekitar 4.500 sampai 5.300 kg. Nah, itu untuk yang jantan. Kalau yang untuk betina sekitar 2.700 sampai 3.500 kg. Nah, panjang keseluruhannya itu sekitar 9 meter. Gading akan tumbuh pada umur 2 sampai 3 tahun yang setiap tahun bertambah sekitar 9 sampai 11,5 cm. Panjang gading betina sekitar 1,6 meter dan jantan 2,5 meter. Nah, habitatnya ini di hujan tropis, semak, dan rawa. Nah, perkembangbiakannya ini dewasa kelamin sekitar 11 sampai 20 tahun. Nah, lama hamilnya mencapai 2 tahun dengan melahirkan 1 ekor. Nah, makanannya itu kalau gajah, rumput, buah, sayur, kulit pohon, daun, dan umbi. Nah, kalau gajah Sumatera ini termasuk hewan yang hampir punah teman-teman, jadi harus dijaga ya. Kita bisa lihat ke belakang, gajahnya itu sedang memakan rumput ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman, kita lanjut ke hewan selanjutnya. Halo guys, jadi di sini kita lagi di kandang kapibara atau yang sering kita sebut Mas Bro. Jadi itu kapibara termasuk kelas mamalia yang bangsanya itu Rodentia, sukunya Capidae, marganya Hydrochaereus, dan jenisnya ini Hydrochaereus. Hewan ini memiliki berat sekitar 35 sampai 65 kilo. Itu hewan yang jantan. Kalau yang betina itu sekitar 36 sampai 66 kilo. Panjang dari kapibara tersebut bisa sampai sekitar 105 cm sampai 135 cm. Kapibara sendiri itu tidak terancam punah guys, jadi masih banyak hewannya. Terus perkembangbiakannya itu sekitar bulan April sampai bulan Juli, dan masa kehamilannya bisa sampai 130 hari. Dan kalau beranak tuh dia bisa mengeluarkan anaknya sekitar 2 sampai 8 ekor. Oke, kita lanjut ke hewan selanjutnya. Oke, teman-teman, jadi kita bakal lanjut.
Ini kita baru ketemu orangutan. Ya kalian tahu lah ya teman-teman. Kalau orangutan itu ya mamalia yang biasa kita pasti sering temuin di film kita sehari. Ya. Jadi, menurut kita, iya. Jadi menurut kita sepertinya kita bakal cari hewan yang lebih unik, lebih menarik, lebih lucu, lebih imut, lebih gemas. gemas tapi masih gemasan. Iya, kecil, mudah dibawa kemana-mana, didatangin. Benar. Oke, jadi kita bakal lanjut aja terus. Stay tune. Ayo, kita lanjut. Oke. Oke, teman, kita sedang mencari hewan mamalia lagi. Tadi kita baru lihat hewan-hewan Spesies kita lah, buaya gitu. kita. Enggak sih, lu jual. Maksudnya keram aja. Tunggu juga, Wul. guys. Itu juga, itu teman-teman. Iya. Itu udah Salva pasti. setuju gak Salva? Setuju, saya setuju. No. Kita cari hewan mamalia apa lagi sih teman-teman? Singa dong, singa macan gitu. Oke. Oke, see you nanti di singa. Sekarang kita bakal Nah, membahas teman-teman. lagi hewan yang sangat amat menarik dan Enggak, apa sih? Nah, teman-teman, hewan selanjutnya adalah harimau benggala. Harimau benggala termasuk kelas mamalia bangsa karnivora, suku Panthera, dan jenis Panthera tigris. Hewan ini berwarna kuning keorenan dengan garis-garis mulai dari coklat gelap hingga hitam. Perut dan bagian dalam anggota badan berwarna putih, dan ekornya berwarna oranye dengan cincin hitam. Nah, jantan pada harimau benggala ini memiliki panjang total rata-rata 270 hingga 310 cm. Kalau betina rata-ratanya berukuran 240 sampai 265 cm. Harimau benggala ini biasanya hidup di hutan hujan tropis, semak-semak atau rawa. Perkembangannya masa kawin antara November sampai Februari, kelahirannya pada Desember dan April. Masa kebuntingan sekitar 104 sampai 106 hari dan dapat melahirkan 1 sampai 4 anak. Dan makanan harimau benggala ini bisa rusa, mamalia kecil, dan ayam. Selanjutnya kita lanjut ke hewan mamalia selanjutnya. Hai guys, jadi beruang madu ini termasuk ke hewan mamalia, yaitu bangsanya karnivora, sukunya Artidae, dan marganya Helarctos, jenisnya Helarctos malaya. Jadi panjang tubuhnya itu mencapai 1,40 meter, tinggi punggungnya 70 cm, dengan berat berkisar 50 sampai 65 kg. Bulu beruang madu itu cenderung pendek dan berkilau, dan pada umumnya hitam. Matanya berwarna coklat atau biru, keren banget. Selain itu, hidungnya relatif lebar tetapi tidak terlalu moncong. Habitatnya yaitu ada di hutan primer dan hutan sekunder. Perkembangbiakannya yaitu lama kehamilan sekitar 95 sampai 96 hari. Anak yang dilahirkan biasanya 2 ekor dan disusui selama 18 bulan. Lama juga ya. Dan kalian bisa tebak gak dia makannya apa? Betul, makannya yaitu buah, biji-bijian, dan serangga. Dia itu juga hewan. Ini bajumu beruang. Nah, di hewan mamalia berikutnya masih ada harimau benggala lagi. Wih. Tapi harimau benggala ini bukan harimau benggala gitu loh guys. Kalau yang biasanya kita ngeliatnya warna oranye, kalau yang ini warna putih. wow. Syarat. Wow, dia lagi ngapain guys? Lagi berekspresi. Lagi mangan. Seperti yang kalian bisa lihat, harimau ini berwarna putih dan memiliki garis-garis coklat gelap yang sekilas tampak seperti warna hitam. Harimau benggala ini berjenis kelamin jantan dan memiliki ukuran sekitar 270 sampai 310 cm. Wah, panjang banget guys. Dan yang betinanya memiliki panjang tubuh sekitar 240 sampai 265 cm. Hewan ini termasuk mamalia dan masuk ke jenis bangsa karnivora atau hewan pemakan daging. Berkembangbiakannya masa kawinnya antara bulan November sampai Februari dan kelahirannya pada Desember dan April. Masa kehamilannya bisa sekitar 104 sampai 106 hari. Makanan yang dimakan ada rusa, mamalia kecil, sampai ayam. Udah gitu aja. Oke teman-teman, jadi lanjut mungkin ini menjadi mamalia terakhir yang bikin kalian menarik perhatian kan. Jadi ya yang bisa kalian lihat adalah ini banyak banget teman-teman, yaitu rusa tutul. Kenapa rusa tutul? Karena ada tutul-tutul gitu guys di badannya gitu. Nah, rusa ini termasuk jenis atau klasifikasinya itu hewan mamalia, lalu berbangsa Artiodactyla yang bersuku Cervidae, marga Axis dan jenis Axis. Nah,
panjang dari hewan atau deskripsi dari hewan-hewan ini, yaitu rusa tutul, yaitu yang jantan ya, memiliki panjang sekitar 90 cm dan betina 75 cm. Nah, dengan berat jantan yang sekitar 30 sampai 75 kg dan betina sekitar 25 sampai dengan 45 kg, merupakan satwa yang bentuknya elok dan menawan, teman-teman. Ya, bisa kalian lihat di tanduknya itu yang buat mereka itu sangat amat imut menarik, teman-teman. Dan tubuhnya yang berwarna coklat sawo matang dan terdapat bintik putih yang disebut rusa tutul itu berkelompok dan sebanyak biasanya tuh 5 sampai 10 ekor, teman-teman. Lalu habitat mereka itu biasanya di padang rumput terbuka, dataran rendah ataupun hutan gugur. Lalu perkembangbiakannya. Nah, perkembangbiakannya itu biasanya pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Lalu masa kehamilannya itu kira-kira sampai 210 sampai 238 hari dengan melahirkan anak 1 ekor. Lumayan lama ya, teman-teman. Kalau misalnya kita itu manusia itu cuman sampai 9 bulan itu berapa hari? Ini nanti kita tambahin fun fact-nya di akhirnya, teman-teman. Oke, terus makanan itu rumput, daun, buah, ubi, kulit, kayu, dan ya itu, teman-teman. Tapi menurut aku lumayan kasihan sama mereka, teman-teman, karena mereka ini sebenarnya sih bukan makhluk yang konservasi, termasuk hewan yang tidak terancam, teman-teman. Tapi ada beberapa rusa, jenis rusa yang memang itu ada yang mereka itu diburu habis-habisan karena memiliki tanduk yang dianggap beberapa orang itu dari penelitian itu dianggap bahwa tanduknya itu memiliki khasiat untuk pengobatan yang khas, teman-teman. Gitu. Jadi mengapa walaupun banyak jenis hewan yang memang belum dianggap punah ataupun tidak terancam punah, kita harus tetap menjaga mereka, teman-teman, karena makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan juga. Kita sebagai manusia harus tahu bagaimana men-treat makhluk hidup agar kita juga dianggap makhluk hidup oleh mereka, teman-teman. Oke? Jadi gimana, teman-teman, menurut kalian dari segmen pembahasan atau observasi makhluk hidup pada hari ini? Mungkin ada beberapa hewan yang kalian cari yang nggak ada ya, teman-teman. Mungkin aku kelewatan beberapa hewan yang kalian ingin lihat, kayak misalnya aku mau lihat ini dong, ya aku nggak ada. Mungkin kita kelewatan karena apa ya? Oke, mungkin aku kelewatan karena beberapa hewan mungkin ada yang masih tidur ataupun masih ngorok karena kita terlalu pagi, teman-teman, datangnya. Jadi ya mungkin itu saja untuk kita. Apakah nanti ada sesuatu yang lebih lagi, kita akan lihat lagi nanti, teman-teman. Oke? Ya, oke, teman-teman. Jadi dari banyaknya perjalanan kita pada hari ini, kita udah banyak sekitar, mungkin kita udah observasi 7 hewan ya, teman-teman. Ya, Kira-kira tadi hewan apa aja sih, teman-teman? ada kapibara, Gajah, beruang, ada harimau. Harimau apa tuh? harimau bangunan, Harimau Bengala atau Bengah? harimau putih. Ya, ya. Jadi Ada karena banteng. iya, ini banteng, rusa, adik kakak. Mungkin dari perjalanan kita sudah banyak banget jelasin apa itu hewan mamalia, Ya. terus Mamalia. iya mamalia. Jadi hewan-hewan yang sudah kita menjelaskan apa itu hewan itu dengan deskripsinya, terus itu mamalia atau bukan, terus bagaimana fisik dari hewan itu dan lain-lain gitu, teman-teman. Kan? Ya. Mungkin memang setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Jadi karena kita sudah melakukan pertemuan dengan apa? Dengan hewan. Berarti kesimpulan hari ini dari kita mengobservasi makhluk hidup itu apa, teman-teman? Oh. Apa, teman-teman? Akhirnya yang bisa menjawab, teman-teman, kesimpulannya? Mamalia itu hewan yang melahirkan. Oke. Mama dia itu hewan yang melahirkan, yang menyusui. Kalau bapak Lia itu yang menafkahi. Ya. Hahaha. Aduh, nggak lucu ya. Ini ketahuan ini katanya. Karena yang lucu itu udah skip. Enggak, ini nggak usah skip ya. Oh, Oke. iya, iya. Mungkin segitu saja, teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalnya kita beberapa dari kita ada yang melakukan pengucapan yang salah terhadap hewan-hewan yang kita observasi, karena setiap manusia memiliki kesalahan. Dan kalau misalnya kalian ingin mengoreksi kami, kalian bisa langsung aja DM IG yang ada di bawah ini, teman-teman. Nanti kan langsung ke deskripsi, kocak. Jadi bisa kalian komen aja di komentar atau kalian bisa hubungi yang ada di deskripsi, teman-teman. Oke? Jadi karena kita diawali dengan hai, berarti sekarang nanti diawali dengan bye. Oke, kami dari kelompok 6. Kelompok 2. Saya Nazif Kamil. Saya Alifa Syakila, saya Syuma Mahira, saya Zalfa Quratus, Saya Muhammad Kafil. dan saya Auliatri. Kami dari kelompok 2 izin pamit. Bye bye. Yeay.